Nah, untuk yang ketiga adalah mereka si manipulator. Si manipulator ini adalah salah satu teman toksik yang sebisa mungkin kamu hindari. Ya sebenarnya ini pribadi sih. Kalau aku sih sangat gak suka teman yang model kayak gitu. Ya karena tipe teman ini adalah mereka yang sukanya mengadu. Woi, gimana nih? Lemes amat? Belum sarapan? Apa gimana? Perasaan kemarin semangat banget. Semangat yang kemarin mana? Gampang capek ya? Setiap punya target pribadi, sering gak jadi dieksekusi ya? Coba deh kamu cek lingkaran pertemanan kamu. Di lingkaran pertemanan kamu, banyak teman yang toksik apa enggak nih? Iya, teman yang toksik. Coba cek dulu deh. Atau kamu nggak tahu apa itu teman yang toksik? Oke, kalau kamu belum tahu, teman toksik adalah teman kamu yang kalau kamu dekat bersama dia, kamu akan ngerasa tenaga kamu kekuras. Bawaannya lemas melulu, berprasangka negatif melulu, dan kualitas hidup kamu akan menurun. Bahkan teman toksik juga bisa berpengaruh pada tingkat produktivitas kamu. Ya. Sebenarnya ada beberapa teman tipe toksik ini. Dan kalau boleh ngasih saran, sebisa mungkin kamu menjauhkan diri dari mereka. Ya bukannya gimana-gimana. Cuma ini juga demi kebaikan kamu sendiri. Agar hidup kamu lebih berkualitas dan positif pastinya. Nah, untuk tipe teman toksik, yang pertama yang perlu kamu hindari adalah mereka si penguras energi. Nah, ini adalah teman tipe toksik yang kalau kamu dekat sama dia, bawaannya kamu lemas melulu. Kalau kamu punya teman yang setiap kali kamu dekat sama doi, kamu bawaannya lemas melulu, maka fix. Teman kamu masuk dalam tipe ini. Tipe teman toksik yang kedua adalah mereka si tukang kritik. Sebenarnya kalau kita bicara soal kritik, kritik itu bagus. Asal kritik yang kita dapatkan adalah kritik yang membangun dan dari orang yang kompeten di bidangnya. Tapi, kalau teman yang suka mengkritik kamu adalah teman yang cuma bisa mengkritik tanpa membangun atau memberi solusi, mending kamu jauhi aja teman kayak gitu. Apalagi si pengkritik ini nggak pernah ada tindakan nyata atau prestasi. Wah, kalau yang ini jauh lebih bahaya lagi. Kalau kamu terlalu dekat dengan teman yang model kayak gini, adanya hidup kamu ujung-ujungnya terjerumus gak jelas. Dan setelah hidup kamu terjerumus gak jelas, paling mereka akan pergi tanpa kabar dan merasa nggak bersalah sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau udah kayak gitu, hidup kamu udah terjerumus, siapa nih yang dirugikan? Udah tahu kan? Nah, untuk yang ketiga adalah mereka si manipulator. Si manipulator ini adalah salah satu teman toksik yang sebisa mungkin kamu hindari. Ya sebenarnya ini pribadi sih. Kalau aku sih sangat gak suka teman yang model kayak gitu. Ya karena tipe teman ini adalah mereka yang sukanya mengadu domba dan ngegosipin orang. Misal dia sedang sama si A, maka dia akan ngegosipin si B. Dan ketika sama si B, maka dia akan ngegosipin si A. Dan ciri-ciri paling jelas dari si manipulator ini adalah mereka yang sukanya ngegibah. Jadi, kalau kamu punya teman yang sukanya ngegibah, hati-hati loh ya. Mulut mereka itu mudah gatel, dan akan sangat mungkin ketika kamu nggak berada di dekatnya, dia juga akan ngegibahin kamu. Nah, untuk tipe teman toksik yang keempat adalah mereka si pesimis. Kalau ini ciri-cirinya simple. Mereka itu kalau lihat sesuatu bawaannya mikirnya pesimis melulu. Misal naik sepeda, kalau jatuh gimana? Nah, kayak gitu modelnya.
Kalau mau mengejar karir, dia bilang, kalau gagal gimana? Misal lagi, mau nembak gebetan. Dia bilangnya gini, kalau ditolak gimana? Ya pokoknya mereka itu apa-apa yang dipikir pesimisnya dulu. Dan kabar buruknya nih, pemikiran pesimis ini mudah menular. Jadi, udah tahu kan apa yang harus dilakukan? Nah, untuk teman toksik yang kelima, ini adalah mereka si drama queen. Yap, ya jadi kayak ala-ala ratu gitu. Tapi ratu yang ini ratu yang gak layak diratukan. Mereka itu sukanya playing victim. Ya, berasa hidupnya yang paling susah gitulah. Ya, apa-apa curhat kalau dia itu yang paling tersakiti. Ya, kesannya dia adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Mungkin kalau ada predikat orang yang paling menderita, mungkin dia yang dapat. Ceritanya sih kayak gitu. Padahal yang sebenarnya terjadi, dia aja yang kurang bersyukur. Dan yang lucu nih, kalau kamu punya 2 atau lebih tipe teman yang model kayak gini, dan itu berkumpul dalam satu tongkrongan, kamu akan menemukan sebuah perlombaan yang lucu. Ya, perlombaan yang mengadukan hidup siapa yang paling menderita. Wow, keren banget ya. Iya, siapa yang paling menderita dari mereka? Mereka akan saling mengadu. Oke, untuk tipe teman toksik yang keenam adalah mereka si green A. Kamu akan sering menjumpai mereka dalam lingkaran pertemananmu. Kalau yang ini, sulit banget dihindari. Tapi ya nggak apa-apa. Selama mereka masih bersikap wajar dan tidak menjatuhkanmu, maka mereka masih layak untuk jadi teman kamu. Untuk si green A ini adalah tipikal teman yang nggak suka ngelihat temennya seneng. Temannya dapat prestasi, bukannya bersyukur dan ikut seneng. Malah dia sakit hati dan iri nggak jelas. Ada temennya yang dapat membeli sesuatu, dia malah panas dan pengen beli sesuatu juga. Tapi tujuannya buat nyaingin. Dan seterusnya, dan nggak ada habisnya sih kalau yang model kayak gitu. Nah, untuk tipe temen yang kayak gini, masih aman ya. Selama dia nggak iri terus nyinyirin kamu, nggak apa-apa. Masih aja jadikan teman kamu. Tapi perlu kamu pahami ya, tujuan kita ngobrol kali ini bukannya untuk menjauhkanmu dari teman kamu saat ini. Tapi hal ini memang harus kamu lakukan jika teman kamu pada toksik. Ya, karena percaya nggak percaya, lingkaran pertemanan kamu akan sangat berpengaruh pada kualitas hidup kamu. Dan jika di lingkaran pertemanan kamu banyak yang toksik, setelah kamu menjauhi para teman toksik ini, kamu akan mengalami fase di mana kamu akan merasa nggak punya teman. Ya, tapi nggak masalah sih. Karena pada fase ini pun, kamu juga akan merasa kualitas hidup kamu akan semakin lebih baik. Dan langkah selanjutnya setelah kamu melewati fase ini, kamu bisa mencari teman yang bisa berperan sebagai obat. Yap, teman yang mungkin akan terasa pahit pada awal, tapi menyehatkan mental kamu. Dan mereka akan mendukung kamu untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita atau target pribadi kamu. Untuk tipe teman yang wajib ada di sekitar kamu, kita akan lanjut ngobrolnya lain waktu lah. Oke?